Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke, di diskusi 4 kita ada manajemen persediaan, ya bisa dicek pada eh, web learningnya ya, jadi online manajemen persediaan. Ya, di sini ada pengertiannya. Sebenarnya apa sih itu manajemen persediaan? Di sini poin-poinnya adalah persediaan merupakan segala sesuatu yang disimpan untuk digunakan apabila dibutuhkan. Kemudian di situ juga ada sasaran ya, sasaran pengelolaan persediaan. Di sini adalah menjaga keseimbangan antara investasi, persediaan dan layanan kepada pelanggan. Poin tiganya adalah pengelolaan persediaan dimaksudkan agar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan keefektifan biaya. Nah, di sini bisa juga disebut di sini manajemen persediaan itu bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki. Di sini mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan sampai persediaan tersebut ya dimanfaatkan atau dikeluarkan ya. Kemudian selanjutnya fungsi persediaan. Ada 4 poin. Pertama, memisahkan proses produksi dari pemasok dalam kondisi pasokan berlebih. Memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan produk yang dapat memenuhi keinginan pelanggan. 3. Memanfaatkan potongan harga karena membeli bahan baku dalam jumlah yang banyak tentunya. Terakhir, melindungi terhadap inflasi dan kenaikan harga. Sebenarnya ada pertanyaan di sini dari fungsi persediaan. Mengapa manajemen persediaan itu harus ada? Ya, saya berikan contoh di sini adalah persediaan atau contoh persediaan barang dagang atau pada perusahaan dagang ya. Pada perusahaan manufaktur, jenis persediaan atau persediaan bisa lebih banyak lagi, seperti persediaan bahan baku ya, materialnya, jelas barang setengah jadi dan barang jadi, seperti itu ya kurang lebih ya. Kemudian dari situ diperlukanlah manajemen persediaan agar perusahaan bisa menentukan jumlah persediaan yang optimal dengan mengeluarkan biaya tentunya di sini yang sangat rendah namun masih bisa memenuhi dari kebutuhan. Ya, ini adalah bagian dari fungsi persediaan ya, memastikan juga persediaan yang tersedia atau safety stock. Kemudian juga mengantisipasi permintaan yang mendadak tentunya, mengawasi pesanan, kemudian juga menjaga komitmen ya. Tentu juga menentukan kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk jaga-jaga ya istilahnya ya. Oke, jenis persediaan. Jenis persediaan ada 3 poin yang dijelaskan sini adalah persediaan bahan baku telah dibeli tetapi tidak segera diproses. Persediaan barang proses atau barang setengah jadi tadi pernah saya sebutkan, dan persediaan produk jadi, produk yang telah selesai diproses dan siap untuk dikirim ya. Ini adalah menjadi bagian dari jenis persediaan. Oke, fungsi jenis kita ke model-modelnya ya. Ini sebenarnya ada perhitungan ya di sini sebenarnya. Kalau kita lebih luas lagi, lebih waktunya lebih banyak lagi, tentunya bisa dicontohkan. Model kuantitas pemesanan dasar, model diskon kuantitas, model kuantitas pemesanan produksi, model yang keempat model probabilistik ya, ada perhitungan juga di sini, dan model simulasi tentunya. Ya, ada 5 model-model persediaan, sebenarnya ini bisa ada perhitungannya ya. Selanjutnya dari model persediaan dependen, di sini ada 2 penjelasan. Dalam model ini permintaan terhadap satu jenis bahan baku atau komponen tergantung pada permintaan bahan baku dan komponen lain. Model ini lebih realistis karena dalam praktek pada umumnya produk tidak terdiri atas satu jenis bahan baku saja ya. Manfaat model persediaan dependen tadi ada 4. Mampu menanggapi permintaan pelanggan, menanggapi secara lebih cepat terhadap perubahan pasar, memperbaiki penggunaan fasilitas dan karyawan, dan terakhir adalah mengurangi persediaan. Oke, selanjutnya ada sistem persediaan atau
just in time ya. Ya, di sini menjelaskan atau JIT ya biasanya ya, merupakan konsep persediaan dengan pemenuhan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Tidak hanya berlaku pada persediaan, pada proses maupun kualitas juga dapat digunakan teknik JIT tersebut. Ya. Manfaat penerapan dari JIT: persediaan berulang, perbaikan kualitas, pengurangan biaya, pengurangan ruang yang dibutuhkan, pengurangan lead time, peningkatan produktivitas sampai dengan variasi produk. Ya, di sini sebenarnya ada pertanyaan ya, bila kita tatap muka, apa saja yang dilakukan oleh manajemen persediaan? Tentunya di sini ada beberapa. Tadi sudah disebutkan di awal adalah memastikan persediaan yang cukup, efisiensi biaya persediaan, juga memastikan persediaan diperlakukan dengan secara optimal ya. Kemudian ada yang terakhir itu sebenarnya ada biaya-biaya juga sih sebenarnya. Kalau kita jelaskan di situ ada biaya perhitungan fisik dan konsiliasi laporan sebenarnya ya. Lebih lengkap lagi ada biaya modal, cost of capital juga di situ sebenarnya ya. Oke, selanjutnya untuk teman-teman ya. Tadi ada metode JIT ya, sedikit saya berikan di situ adalah metode yang tepat waktu ya, metode yang mengusahakan perusahaan tidak menyetok atau memiliki persediaan, artinya persediaan nol atau setidaknya mendekati nol. Apabila perusahaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan tidak akan menanggung biaya persediaan. Oke, dari sini teman-teman nanti bisa dicek pada diskusi 4 ya, 1 minggu waktunya, mungkin bisa dicek di sini di modul halaman 5-17 ya. Pertanyaannya di situ sudah ada, dinyatakan bahwa kondisi permintaan deterministik sulit ditemukan dalam praktek, sehingga model probabilistik dinilai sebagai perbaikan atas kondisi tersebut. Kemudian teman-teman di sini sampaikan argumentasi Anda atau pemahaman Anda yang menjelaskan maksud dari pernyataan tersebut ya. Tadi di sini pernyataannya, silakan teman-teman nanti kita diskusikan. Kemudian jangan lupa untuk respon, tolong ditingkatkan ya, jangan asal menjawab saja, berikan contohnya, pasti nilainya nanti akan baik. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih, sampai sukses selalu teman-teman, tetap semangat. Terima kasih, selamat, salam jumpa.